Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 2D dengan NIM 232180169 ingin menyampaikan ceramah tentang perkembangan peserta didik dalam matkul psikologi yang diampu oleh Bapak Suyoto. Pertama, ada perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari perubahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan ada dua, yaitu proses yang bertentangan, yaitu evolusi atau pertumbuhan, dan involusi atau kemunduran. Perubahan dalam perkembangan individu, perubahan yang merupakan hasil proses biologis, kognitif, dan sosial emosi yang saling berkaitan. Ada beberapa istilah dalam perkembangan individu. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth, cenderung berisi kuantitatif dan berkaitan dengan aspek contoh ukuran berat badan dan tinggi badan. Perkembangan development cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu, contoh bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misal perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Adapun manfaat dari mempelajari materi perkembangan peserta didik bagi pendidik, seperti guru memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Bagi peserta didik memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari parental hingga lanjut usia, mampu menerapkan pengetahuan dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Ciri-ciri perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, pertumbuhan fisik cenderung stabil, keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi. Ada perbedaan bentuk fisik dibanding pada masa sebelumnya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa peserta didik. Perubahan berbahasa kata bersamaan dengan masa sekolah, anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Belajar membaca dan menulis membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Menulis lebih sulit daripada membaca. Membaca berperan sebagai peran penting dalam pengembangan bahasa. Ada perkembangan minat membaca peserta didik. Sampai usia 8 tahun suka membaca cerita-cerita hayal. Anak laki-laki lebih membaca cerita tentang hal-hal yang sering menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan, sejarah, hobi, dan sport. Anak perempuan lebih suka cerita tentang seputar rumah tangga, binatang, puisi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada perkembangan moral peserta didik. Sudah memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral dari orang sekitar. Selanjutnya ada perkembangan emosi peserta didik. Emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak-anak. Pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. Anak belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, dan ketakutan lainnya.